Saigeh yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Operasi ini dilakukan dengan meluncurkan drone kamikaze yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Titik yang disasar yakni Camp Al-Adairi yang merupakan gudang peralatan militer Amerika Serikat, serta Camp Doha dan Arifjan dengan target tentara Amerika Serikat. Sekutu Iran, kelompok pemberontak Houthi di Yaman melancarkan serangan rudal ke Arab Saudi pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini sebagai balasan atas aksi militer Saudi yang menyerang target militer Houthi di Hodeidah, Yaman. Serangan rudal Houthi memicu kebakaran di kota Jizan, Laut Merah, Arab Saudi Selatan. Badan Pertahanan Sipil Riyadh telah mengeluarkan peringatan singkat kepada penduduk di Jizan dan Yanbu pada Sabtu pagi tentang potensi bahaya serangan ini. Dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas di tengah upaya diplomasi yang terus diuji. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Tapi, di satu sisi nyatanya, Amerika Serikat tetap menempatkan militernya dalam status siap siaga untuk menghadapi Iran. Trump bahkan mewanti-wanti Tiongkok dan Rusia agar tidak terlibat dalam konfrontasi dengan mempersenjatai Iran. Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. Sementara itu, menanggapi ancaman Trump, pemerintah Iran menegaskan tidak lagi membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan akar persoalan justru berasal dari kebijakan agresif Amerika Serikat. Menurut Araghchi, ketegangan hanya bisa reda jika Amerika Serikat mengubah sikap. Jika اهداف ما محقق نشه، خواسته‌های مردم ایران، خواسته‌های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم. نیروهای مسلح ما در صحنه‌های نبرد مأموریت خودشون رو انجام میدن. دیپلمات‌های ما هم در صحنه دیپلماسی مأموریت خودشون رو انجام میدن و این دوتا مکمل هم دیگه هست. در طول جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و بعد از اون به نظرم ما شاهد یک نمونه تمام عیار از همکاری میدان و دیپلماسی بودیم. Dunia kini menanti apakah Amerika Serikat dan Iran akan memilih meja perundingan atau justru makin memperluas skala konflik yang berisiko menyeret kekuatan besar lainnya. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran belum juga mereda. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah serius dalam perundingan damai dengan Iran, namun di sisi lain Amerika Serikat juga menyiapkan serangan di sejumlah titik melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga meminta Rusia dan Tiongkok tidak membantu Iran. Apakah ini menjadi strategi Amerika Serikat untuk keluar dari perang melawan Iran, atau justru hubungan AS-Iran akan terus tegang meski ada jalur damai? Kita akan bahas bersama dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Ali Abbas. Selamat pagi Mbak Cempaka, Mas Anton. Pagi Mas Bre. Baik, saya ke Mbak Cempaka terlebih dahulu. Mbak Cempaka, ini kita selalu melihatnya adalah strategi Amerika Serikat untuk pengen keluar dari perang ini. Katanya ada dua pilihan nih Mbak, mereka terus siap tempur. Mereka akan gempur habis-habisan Iran sampai Iran tunduk, atau yang kedua lewat jalur diplomasi. Kalau Anda melihat pernyataan Amerika Serikat dan juga mungkin Iran yang beberapa waktu ini sepertinya masih kekeh ingin saling serang, seperti apa kira-kira? Saya lihat memang saat ini sudah beberapa hari dan hampir 2 hari mungkin ya, sudah tidak ada serangan dari Amerika Serikat ke Iran. Namun yang saya lihat justru
strategi eskalasi horizontal yang dilakukan oleh Iran selama ini terhadap negara Teluk mulai justru menunjukkan eskalasi di level regional, Mas Bri. Yang artinya adalah saat ini kita lihat bagaimana pola serangan yang terjadi bukan lagi hanya dari Amerika Serikat atau serangan Iran terhadap military base Amerika Serikat, karena 4 hari lalu misalnya serangan yang dilakukan Iran menyasar ke Bahrain adalah pada Amazon, perusahaan Amazon dan data centernya yang dimiliki oleh Amazon di Bahrain, dan mengakibatkan balasan serangan pertama dari Bahrain dan juga Kuwait ke Iran begitu. Dan ini kita menunjukkan bagaimana berbedanya periode fase 2 ini dengan fase 1 di bulan Februari ke Juni lalu, di mana negara-negara Teluk ini tidak melakukan serangan balasan, hanya menangkis serangan yang diberikan pada dari Iran ke negara-negara Teluk. Namun kita lihat sudah mulai ada eskalasi. Di sisi lain juga kita lihat ada pola yang disebut dengan double blokade yang sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kebuntuan blokade ini tidak hanya terjadi di Hormuz saja, tapi juga di Houthi, yang dilakukan di Bab el Mandeb oleh Houthi di Laut Merah. Dan dalam konteks ini tentu sangat berbahaya karena yang diblok oleh Houthi bukanlah kapal dari global, tapi hanya dari Saudi Arabia, dan juga sudah melakukan eskalasi-eskalasi yang sifatnya militer antara pihak Houthi dan juga Saudi Arabia. Jadi saya rasa memang statement yang disampaikan oleh Trump terkait dengan gencatan senjata sudah tidak ada lagi, dan eskalasi yang terjadi secara militer ini sudah tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran, Mas Bri, tapi juga sudah melibatkan negara-negara yang sifatnya horizontal, dan juga bahkan saya bisa bilang bahwa eskalasi yang lebih besar di tataran regional ini sudah mulai terjadi dan sudah mulai dilakukan, sehingga negara-negara yang sebelumnya tidak terlibat secara militer secara langsung sekarang justru melakukan eskalasi tanpa diminta oleh Amerika Serikat, Mas Bri. Oke, sudah meluas ke tingkat regional gitu yang sebelumnya tidak ada, sekarang mulai muncul seperti itu. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, selain konflik horizontal yang terjadi di regional, tentunya ada juga ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan membuat operasi skala besar bahkan melebihi Epic Fury. Menurut Anda bakal terjadi nggak? Nah, ini memang menarik, Mas Bre. Jadi kalau di satu sisi memang Trump masih tetap menggunakan pola yang lama, bagaimana dia melakukan ancaman, lalu juga melakukan serangan militer, tapi di sisi lain jalur diplomatik tetap dibuka. Kita juga harus perhatikan misalnya 2 hari lalu Perdana Menteri Irak Zaidi itu datang ke Teheran, dan harus dilihat juga itu Zaidi sebelumnya datang dari Washington, gitu. Itu jadi dianggap ada banyak informasi bahwa Zaidi menyampaikan pesan dari Washington yang itu disebutkan Teheran menolak proposal itu. Tapi di sisi lain 4 hari lalu misalnya Menteri Dalam Negeri Iran itu mengunjungi Islamabad. Lalu juga kemarin misalnya Arakci juga bertemu dengan elit dari Pakistan gitu. Jadi ini memang di sisi lain backdoor diplomasi ini berjalan, Mas Bri. Jadi memang di satu sisi kita melihat bagaimana dua pihak ini saling melemparkan ancaman, lalu juga saling menyerang gitu ya, menggunakan kekuatan militer, tapi di sisi lain backdoor diplomasi itu tetap dijalankan, karena itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa masing-masing tetap juga punya kepentingan untuk mewujudkan kembali gencatan senjata minimal ya, jadi gencatan senjata. Walaupun yang kita harus perhatikan kali ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fauzia, kalau misalnya cerita tentang perang Iran sama Amerika Serikat, memang sejauh ini dalam 2 hari terakhir itu tidak saling serang. Tapi memang ada front line yang namanya Bab el Mandeb antara Houthi dengan Saudi Arabia. Ini yang memang memanas gitu, dan di sisi lain ini yang juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kompleksitas dari perang Iran dan Amerika Serikat, Mas Bre. Tapi kalau kita lihat kontroversi yang dimunculkan oleh Amerika Serikat seperti itu, Mas Anton, apalagi dia bilang bahwa jangan ikut campurlah Rusia sama Tiongkok dalam perang ini. Ini artinya Amerika Serikat lagi takut atau seperti apa? Atau jangan sampai Iran dapat bantuan seperti itu? Iya, Amerika tentu saja mencermati bagaimana ada pergeseran pola serangan yang dilakukan oleh Iran di dalam fase pasca dari penandatangan MOU kemarin gitu. Jadi kalau misalnya serangan kali ini modelnya adalah satu, serangannya dilakukan secara serentak ke sejumlah titik, itu satu. Yang kedua adalah serangannya dilakukan kombinasi dengan menggunakan drone dan misil.
Itu dua. Ketiga, tingkat presisinya itu semakin baik gitu. Dan keempat, daya jangkau dari misalnya itu terus bertambah. Dan ini yang ditunjukkan adalah bagaimana misalnya Yordan itu diserang. Yordan itu sekitar jaraknya ada 1.000 kilometer gitu. Jadi ini yang kemudian mendapatkan perhatian spesifik gitu ya dari pihak Amerika Serikat. Itulah kenapa misalnya Inggris kemudian tidak lagi memperhatikan bahwa tidak lagi menganggap bahwa ancaman dari Iran ini hanyalah papasan kosong. Jadi kan Inggris diancam oleh Iran karena ketika pangkalan Fairford itu digunakan oleh pesawat pembom Amerika Serikat B-1 dan B-2 gitu misal, lalu Iran mengancam bahwa dia akan melakukan serangan gitu. Inggris pernah diserang pangkalan Diego Garcia, walaupun itu misalnya itu berjarak 4.000 km dan tidak berhasil, tapi Iran pernah melakukan itu pada tanggal 20 Maret. Jadi dan sekarang itu lagi menebak-nebak apakah misalnya yang jarak menengah itu sudah sudah muktahir atau belum. Nah, ini yang kita masih masih menebak-nebak apakah misalnya persenjataan Iran itu sudah semakin baik seperti yang anggapan Amerika Serikat dalam perubahan pola serangan ini atau tidak. Itu yang memang belakangan ini yang dicermati oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian Trump beberapa kali itu menebarkan ancaman dan juga mengingatkan agar Cina dan juga Rusia itu tidak ikut campur, Mas Bre. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kita lihat backdoor diplomasi tetap terjadi walaupun ada serangan-serangan seperti itu. Ancaman tetap dilancarkan tapi di belakang juga masih berunding. Anda melihatnya, perundingan ini sebenarnya betul-betulkah memang ada niat baik dari kedua pihak untuk bisa mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan? Atau ini pernyataan Iran yang kemarin sempat saya lihat juga bahwa mereka sudah tidak percaya kalau misalnya Amerika Serikat pengen damai ataupun gencatan senjata, bisa-bisa nanti Amerika Serikat menggunakannya untuk memperkuat militernya lagi sebelum menyerang kembali. Tentu pola yang berulang tentang negosiasi dan juga serangan ini sudah terjadi tidak hanya pada periode Februari ini, Mas Budi, tapi juga periode-periode sebelumnya, bahkan di periode JCPOA yang mengambil waktu lebih lama. Diskusi negosiasi ini terjadi bahkan lebih dari 5 tahun begitu ya, hampir 6 tahun, dan juga pada akhirnya terjadi serangan pula gitu, dan Amerika Serikat pun akhirnya withdraw dari JCPOA. Dan ini sebenarnya pola yang sudah berulang, terutama juga tahun lalu di 2025 juga sempat terjadi negosiasi dan pada akhirnya juga terjadi perang 12 hari gitu antara Israel dan Iran, dan pun mengantar kita pada Februari lalu. Nah, dalam pola-pola ini tentu kita melihat sebenarnya kedua belah pihak ini mempertahankan atau bahkan ingin meningkatkan konsesi yang dimiliki, begitu Mas. Jadi selama konsesi ini belum terwujud, tentu masih akan terus terjadi serangan dan di belakang layar masih akan juga terjadi negosiasi. Karena kalau kita lihat, meskipun tadi disampaikan oleh Mas Anton terkait dengan pola-pola negosiasi, di sisi lain juga kita melihat sebenarnya hasil dari Bergenstock negotiation yang sebelumnya terjadi di akhir Juni lalu itu belum ada yang termaterialisasi, begitu Mas. Jadi mengapa akhirnya perang ini terjadi? Ya memang karena pasca kembali dari Bergenstock itu belum ada materialisasi dari hasil-hasil negosiasi. Dan kalau kita lihat, salah satu peringatan yang disampaikan Trump terkait jangan melibatkan dua negara besar adalah tentu tidak ingin bahwa kalkulasi yang sebelumnya terjadi antara perang Iran dan Amerika Serikat justru berkembang menjadi konfrontasi kekuatan yang lebih besar antara China dan Rusia dan Amerika Serikat. Karena kita tahu juga perdamaian yang terjadi sebelumnya di Bergenstock itu terjadi pasca adanya penyampaian juga dan juga pola-pola dukungan negosiasi terhadap yang diberikan oleh China dan Rusia dalam perang ini. Jadi tentu sangat menentukan bagaimana kalkulasi dan strategi yang akan disampaikan oleh China dan Rusia terhadap hasil akhir dari fase 2 ini, Mas Rik. Oke, polanya terus berulang gitu, negosiasi, serangan, kemudian saling serang lagi, negosiasi lagi dalam tanda kutip ini dirusak lagi oleh serangan. Tapi kalau menurut Mbak Cempaka melihatnya untuk pihak Iran sendiri, dengan Iran bilang bahwa sudah tidak butuh lagi mediator karena Amerika Serikat terus melakukan serangannya, ini Iran masih mau negosiasi atau tidak? Masih membuka nggak pintu untuk negosiasi ini? Statement yang mungkin kita bisa ambil dari salah satu speaker dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sebenarnya Iran selama ini bukanlah pihak yang tidak ingin bernegosiasi gitu.
Namun negosiasi yang dimaksud Iran adalah tentu juga sudah lelah selama ini juga dalam tanda kutip dikhianati begitu ya oleh Amerika Serikat, karena ketika negosiasi diserang. Nah, tentu ini akan membuat Iran justru mempertahankan posisinya dan justru meningkatkan kekuatannya juga, dan tidak hanya mempercayai statement-statement negosiasi yang disampaikan. Satu statement yang cukup menarik dari Arabci ketika diinterview oleh salah satu media internasional adalah bahwa berbeda ketika Iran bersiap-siap bernegosiasi, duduk di meja negosiasi, namun di saat yang sama mereka juga siap untuk dibom negaranya. Jadi ini adalah statement yang sangat kuat menurut saya, yang menunjukkan bagaimana arm atau persenjataan dan kekuatan militer gitu ya, ini sudah dipersiapkan juga oleh Iran ketika dia bernegosiasi, Mas Bri. Oke, baik. Saya ke Mas Anton kembali. Mas Anton, jika kita melihat untuk Amerika Serikat dan juga Iran ini, tadi sempat ada ancaman yang dikeluarkan soal bakal lebih besar daripada Epic Fury gitu. Apakah kemungkinan bakal terjadi, dan apakah misalnya Amerika Serikat membuka opsi untuk bisa menyerang lewat darat? Kalau misalnya sejauh ini kalau penerbangan lewat darat belum terlihat. Tapi kalau misalnya lewat udara udah jelas, karena bagaimana misalnya sudah terjadi peningkatan sorti untuk pesawat ya, pesawat tanker untuk dalam konteks air fueling gitu, itu yang masuk ke misalnya ke Israel gitu. Jadi kalau untuk potensi adanya serangan yang dari jarak jauh maupun juga dari udara itu tetap terbuka gitu. Ini dilihat dari bagaimana ada kesiapan dari armada udara itu satu. Kalau misal dari armada darat sih sejauh ini belum, karena dugaannya adalah bagaimana kemudian misalnya Amerika Serikat mempersenjatai Kurdi di bagian Irak untuk melakukan pemberontakan misalnya. Jadi dia menggunakan proksi gitu. Itu yang sejauh ini bisa dilihat. Tapi juga harus dilihat Mas Bre tadi, kalau misalnya terkait dari pertanyaan Mas Bre kepada Mbak Fauzia, ketika Iran memang selalu menyatakan demikian, tapi kita harus melihat bagaimana gesturnya Iran ini kan juga secara aktif gitu ya, secara aktif kayak tadi mendatangi Islamabad, Menteri Dalam Negerinya, lalu juga Arabci juga bertemu. Itu artinya apa? Memang para pihak yang bertikai itu sama-sama juga gencar melakukan backdoor diplomasi. Bagaimana mereka mencoba membuka semua potensi agar apa? Agar minimal terjadinya gencatan senjata, gitu ya. Jadi gencatan senjata. Jadi mereka ada rehat dulu sejenak. Jadi mungkin tidak bicara bahwa nanti akan bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, gitu. Tapi minimal ada jeda, ada pause dari serangan ini. Ini yang saya lihat bahwa para pihak menggunakan mediator untuk saling bertukar pandangan. Walaupun sejauh ini misalnya masih terlihat belum punya indikasi bahwa ini akan bergerak menuju yang lebih baik, Mas Bre. Oke, baik. Nah, ini saya mau tanyakan juga ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, jika kemudian opsi yang dipilih Amerika Serikat saat ini selain bernegosiasi di belakang, kita tidak tahu seperti apa berjalannya, tapi juga ada serangan-serangan. Walaupun Jumat Sabtu ini, kalau menurut Mbak Cempaka tadi tidak ada gitu ya, kita belum melihat adanya serangan. Anda melihatnya, cara-cara yang digunakan Amerika Serikat ini untuk terus menekan Iran dengan nyerang terus, intinya sampai Iran dalam tanda kutip tunduk. Apakah Iran memang akan tunduk atau tidak akan terus melawan sampai mereka bisa mencapai ataupun tidak kalah lah dengan Amerika Serikat? Tentu kalau kita lihat, kita harus memandang kembali pada diskusi taktik yang digunakan oleh Iran, yaitu taktik perang asimetris, yang artinya memang tujuannya itu untuk bertahan, Mas Bri. Jadi untuk bertahan dan untuk tetap stabil dalam konteks atau bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu tadi disampaikan juga oleh Mas Anton, misalnya penambahan jangkauan dari rudal dan lain-lain. Ini sebenarnya bagian ketika tentu saat menarik nafas tadi dia juga masih ingin juga melakukan serangan balasan begitu. Jadi dalam konteks ini tentu kemenangan bagi Iran adalah ketika dia bisa mempertahankan stabilitas begitu ya, dan juga bahkan ketahanan masyarakat dan juga kondisinya di saat tekanan ini semakin tinggi, Mas, tekanan militer dan juga jangan lupa tekanan ekonomi, karena dalam konteks Selat Hormuz yang membutuhkan Selat Hormuz bukan hanya global saja, tapi justru Iran sendiri juga sangat membutuhkan Selat Hormuz begitu ya. Jadi dalam konteks ini tentu ketika serangan yang bertubi-tubi tadi dilakukan, yang sifatnya kalau Amerika Serikat ini serangannya adalah sifatnya vertikal, yang artinya terus-menerus menambah intensitas serangan, sedangkan kalau yang kita lihat dari Iran sendiri, balasan yang terukur dari Iran tentu akan sifatnya sama, yaitu menambah
aktor-aktor yang dilibatkan dalam perang ini yang menurut saya saat ini sudah kita lihat berbedanya strategi aktor tersebut, Mas Bre. Oke. Nah, dengan serangan vertikal yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat, Mas Anton, apakah kemudian Iran ini bisa dalam tanda kutip kita lihat sudah mulai melemah atau tadi tetap saja dengan strategi yang asimetris mereka tetap bisa bertahan dan juga melawan dengan lebih presisi? Iya, kuncinya asimetris adalah seberapa lama dia mampu bertahan gitu. Itu yang selalu ditunjukkan Iran. Jadi bahwa hari ini tidak ada serangan tapi besok kemudian ada serangan dua, itu bagi Iran sudah cukup. Itu adalah strategi perang asimetris. Asimetris itu berapa lama dia bertahan. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Iran. Banyak pihak mengatakan bahwa Iran kali ini itu punya strategi bagaimana untuk semakin menurunkan jumlah interseptor yang ada di kawasan gitu. Jadi dia melakukan kombinasi itu gitu. Jadi kombinasi serangan misal dan drone, apalagi itu semakin presisi itu untuk semakin mempercepat gitu ya deplesi stok interseptor. Jadi kalau stok interseptor itu di kawasan makin melemah, itu artinya yang kawasan yang menjadi rentan, dan itu strategi yang patut dicermati. Kenapa Iran misalnya dia mampu untuk bertahan semakin lama, karena tahu kalau semakin lama interseptor semakin berkurang, maka tingkat kerentanan di kawasan itu semakin meningkat. Karena bagaimanapun juga kan kawasan juga punya problem domestik yang nggak kalah hebat. Ketika misalnya ekonomi mereka anjlok, terdampak, tentu saja ini punya kemungkinan untuk kemudian menimbulkan gejolak domestik. Ini yang kemudian Iran dengan cermat memperhatikan itu, bagaimana ada double pressure, triple pressure yang ingin dilakukan, dan itu juga dilakukan menyebar ya, tidak hanya berfokus pada Amerika semata, tapi juga bagaimana dia menekan negara-negara sekutunya Amerika Serikat di kawasan untuk juga memberikan tekanan kepada Amerika Serikat selain dari tekanan ekonomi akibat blokade Selat Hormuz, Mas Bre. Oke, strategi untuk menekan di kawasan yang kemudian masih dilakukan oleh Iran hingga saat ini. Tapi kita harapkan semoga gencatan senjata sementara ataupun juga permanen tercapai, dan juga negosiasi backdoor ini berjalan juga menghasilkan sesuatu, dan jangan lagi ada yang melanggar, semuanya bisa taat dan patuh ya, supaya semuanya berakhir. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer site, dan juga Mbak Fauzia Cempaka Timur, analis Indo-Pacific Strategic Intelligence, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Mas Bre. Saudara, jangan beranjak. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi